Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melakukan pick a card ya. Permainan pick a card seperti biasa mengasah intuisi dan juga mendengarkan apa yang menjadi suara hati kamu. Jika memang ini cocok dengan energi kamu, kamu bisa ikut memilih salah satu kartu yang saya sediakan di sini untuk melihat prediksinya. Oke, tapi ingat prediksi pick a card ini adalah general ya, dan tentu saja ini tidak akan resonate untuk semuanya. Ini adalah energi general, dalam arti ya bisa saja resonate, bisa juga tidak. Mengasah intuisi kamu. Semoga saja ini bisa menjadi semacam ya panduan kamu atau bisa dijadikan sebagai satu kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Oke, kita akan lihat pilihan pertama. Di sini ada kartu The Bear. Kartu The Bear gambar beruang. Kemudian yang kedua ada kartu Star. Bintang-bintang di malam hari. Lalu yang ketiga ada kartu anak kecil, the child. Anak-anak di sini. Dan yang keempat kartu the mountain, kartu gunung ya. Yang menjadi pilihan keempat. 1, 2, 3, dan 4 pilihannya. Oke, tema pick a card kali ini saya mau membuat satu pilihan, temanya adalah apa yang menjadi pilihan kamu selanjutnya ya. Dalam arti di sini apakah kamu harus bertahan dengan koneksimu atau kamu harus menunggu seseorang atau kamu harus melepaskan seseorang. Oke? Jadi ngerti ya, apakah kamu harus bertahan, menunggu atau melepaskan. Jadi ini bisa saja koneksi kamu dengan seseorang yang masih berjalan selama ini. Apakah kamu tetap harus bertahan di koneksi itu atau kamu memang harus menunggu, dalam arti bisa saja di sini kamu mungkin sedang menunggu seseorang ya. Atau kamu memang harus melepaskan koneksi kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan atau yang bersama dengan kamu saat ini. Oke? Kira-kira seperti itu. Apakah harus bertahan, apakah harus menunggu, atau apakah harus melepaskan? Di sini energinya. Ya, sudah dilihat pilihan pertama, beruang, kedua bintang-bintang, ketiga anak kecil, keempat gunung. Kita akan mulai dengan pilihan kartu pertama. Oke, untuk yang memilih kartu pertama di sini, The Bear, ya. Ya, kamu saat ini sedang di situasi memiliki batasan dengan seseorang. Saya melihatnya di sini kalau kamu mungkin sepertinya tidak bisa terkoneksi dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Ada sesuatu yang menghalangi kalian di sini. Entah apa itu, mungkin kalian memang sudah tidak berkomunikasi, mungkin kalian memang sudah tidak pernah bertemu lagi. Ada batasan di antara kalian saat ini dan tampaknya saya melihat kamu di sini merasa sangat kesepian ya. Ketika hubunganmu dengan orang tersebut sudah berakhir atau mungkin sudah tidak bersama dengan dia. Saya melihatnya di sini ya, ada perasaan kamu sedikit sedikit terbelenggu dengan situasi ini. Kamu seperti ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam arti di sini karena hubungan kalian itu sudah selesai ya. Tapi kamu menginginkan sesuatu yang pernah kamu jalani bersama dengan orang tersebut
bisa diulang lagi, bisa terjadi lagi. Sehingga saya melihat bahwa kamu memikirkan bagaimana cara memulai untuk bisa terbebas dari situasi yang membatasi antara kamu dengan dia, ya. Mungkin di sini kamu ingin sekali bisa memulai komunikasi atau kamu ingin bisa memulai koneksi lagi dengan dia, apapun itu. Yang jelas di sini kamu ingin membuat semacam satu keberhasilan baru di sini. Ingin mengulang sesuatu yang pernah ada di antara kalian berdua, ya. Jadi saya melihatnya bahwa kamu mencoba untuk berpikir positif bahwa kamu akan bisa kembali berhasil menjalani koneksi ini. Atau ya, mengulang koneksi ini. Dan saya melihat bahwa walaupun antara kamu dan dia saat ini sudah sepertinya tidak ada koneksi, ya, ada jarak, ada satu batasan antara kamu dengan dia, tapi kamu mencoba untuk yakin dan berani bahwa ya, dia itulah yang menjadi pilihan kamu. Kamu sudah begitu bulat hati bahwa walaupun kamu dan dia sudah tidak bersama, berpisah, tapi dia itulah pilihan kamu. Seperti itu. Kamu mencoba untuk bisa mencoba untuk bisa kembali memulai sebuah fase di dalam hubunganmu dengan dia. Yang kemarin sudah selesai, ingin kamu awali lagi, intinya seperti itu, ya. Mungkin di sini ada perasaan kamu yang sedikit bimbang, ya, atau mungkin kamu juga sedikit takut. Saya melihatnya di sini ada perasaan pesimis juga. Karena apa? Karena saya melihat mungkin saja dia pernah mencoba datang kepada kamu, menawarkan sesuatu kepada kamu kala itu dan kamu pernah mengabaikannya. Jadi di sini ya, energimu memang kamu agak sedikit bisa dikatakan kamu ada sedikit penyesalan juga karena pernah tidak menghargai dengan apa yang pernah dia tawarkan sebelumnya, sehingga kamu sekarang stuck sendiri, bimbang. Tapi yang jelas saya melihat bahwa di sini akan ada awal hubungan baru, ya. Akan ada awal hubungan baru yang mungkin akan dimulai oleh kamu, atau mungkin di sini akan ada sebuah situasi hubungan ini akan diulang lagi. Oke? Jadi ini bisa jadi energimu yang ingin mengawali lagi sebuah situasi kembali mengulang hubungan bersama orang yang pernah bersama dengan kamu, atau memang ada seseorang yang sedang mengupayakan itu kepada kamu, ya. Jadi energinya bisa terbalik di sini. Three of Cups, tentu saja ini harapan untuk kembali bersama. Itu yang sedang dirasakan. Untuk yang memilih kartu pertama, apakah kamu harus bertahan di koneksi ini, atau apakah kamu harus menunggu dia, atau harus melepaskan dia. Ya, kalau di sini koneksi ini masih ada, tentu saja kamu harus tetap bertahan di sini, ya. Walaupun saya melihatnya di sini mungkin ada batasan antara kamu dengan dia, tetapi yang jelas di sini akan ada sebuah awal baru. Tapi saya melihat ini hubungan yang sudah berakhir, dan sepertinya kalau misalnya ini adalah seseorang yang kamu pikirkan, dia sepertinya akan datang untuk kembali memulai satu hubungan baru dengan kamu, untuk kembali bersama dengan kamu, reunion. Jadi tentu saja ini adalah satu situasi yang layak untuk kamu tunggu. Ya.
Walaupun kamu dengan dia mungkin sudah terpisah di sini, saya melihat seperti itu. Kalau kamu pernah menawarkan untuk kembali berbaikan atau menjalin hubungan sebelumnya, ya, memperbaiki hubungan kalian itu, dan dia pernah menolak ataupun tidak menerima tawaranmu kala itu, saat ini dia benar-benar sedang dalam situasi penyesalan. Oke, jadi di sini tentang the bear, ini tentang sebuah kekuatan, ya, kekuatan yang bisa dikatakan koneksi kalian di sini memang masih sangat kuat antara kamu dengan dia. Dia di sini ingin mencoba bersama dengan kamu lagi, atau kamu yang ingin kembali bersama dengan dia. Apapun itu, koneksi kalian di sini masih terjalin intinya, ya. Akan ada usaha dari dia ataupun kamu di sini untuk bisa mengawali sebuah hubungan ini lagi dan mengulang lagi satu situasi yang pernah kalian lalui sebelumnya untuk lebih berhasil ke depannya. Oke, ini dia yang memilih kartu pertama. Yang memilih kartu kedua di sini, the star. Oke, kita lihat ya. Apa di sini yang menjadi energi kamu? Apakah harus bertahan, apakah harus menunggu, atau harus melepaskan? Ya, kalau saya melihat ini adalah situasi masa lalu yang masih dirasakan oleh kamu atau oleh dia di sini sampai dengan saat ini, ya. Mungkin kamu dengan dia ini memang sudah ditakdirkan untuk menjalani koneksi yang ada. Mungkin kalian itu berdua berada di satu hubungan karma. Sehingga hal masa lalu itu menjadi koneksi kalian sampai dengan saat ini. Saya melihatnya ada keinginan dari kamu atau dia yang ingin kembali berkomitmen, ingin kembali menjalin sebuah hubungan di sini, di dalam koneksi ini, ya. Tapi ada sebuah halangan, dalam arti di sini situasi untuk bisa memulai atau menjalin koneksi ini lagi itu masih bingung, nggak tahu dimulai atau dengan cara apa. Situasi yang dihadapi di sini seperti membawa keraguan, apakah komitmen yang ada sebelumnya itu pernah terjadi, itu bisa dijalani atau bisa dikatakan diulang lagi, ya. Ada kebimbangan di sini. Kebimbangan dalam arti nggak tahu bagaimana caranya. Seperti menemukan jalan buntu. Ya, saya melihatnya apa yang menjadi situasi keraguan di sini mungkin karena koneksi ini bermasalah ya sebenarnya. Dalam arti mungkin kamu atau dia di sini sebenarnya ya sudah memiliki pasangan atau kalian berdua masing-masing sudah punya pasangan. Tapi di sini saya melihat memang ada hal yang masih cukup kuat keterikatan antara kalian berdua. Seperti ada godaan yang masih dirasakan di dalam dirimu, juga di dalam dirinya yang terkoneksi dengan kamu di sini. Tapi saya melihat kalian masing-masing di sini memang sudah memiliki pasangan. Dan kamu di sini sepertinya merasa gelisah, galau karena situasi ini. Keinginan dia untuk bersama dengan kamu itu ada, sementara keinginanmu pun mungkin juga ada, hanya kondisinya saat ini yang sepertinya sudah tidak memungkinkan, ya. Jadi kalau saya melihat di sini ada energi bahwa ada semacam keraguan, juga kewaspadaan dalam hal situasi status kalian masing-masing. Ya. Kalau saya melihat di sini memang
kalian harus bisa membebaskan perasaan ketergantungan atau godaan antara satu sama lain, membebaskan diri dari godaan ini. Walaupun mungkin ini adalah satu koneksi masa lalu ya. Kalian pernah ditakdirkan bersama atau kalian pernah mengalami kebersamaan pada saat itu. Tapi karena saya melihat di sini energi kalian saat ini sudah sama-sama memiliki pasangan, dalam arti kamu atau dia atau kalian berdua sama-sama memiliki pasangan, maka situasi yang seperti ini tentunya sangat riskan ya, sangat penuh ancaman, dalam arti ya ini bisa memicu permasalahan nantinya ke depan. Oke? Jadi kalau saya melihat mungkin kamu memang masih memiliki semacam keinginan ya, godaan, ataupun dia di sini ada keinginan untuk kembali bersama. Kamu pun begitu. Tapi karena kondisinya saat ini memang sudah tidak memungkinkan lagi, dalam arti kalian sudah sama-sama menjadi pasangan orang lain, memiliki pasangan masing-masing. Jadi di sana terlihat memang kalian harus bisa membebaskan perasaan kalian, keterikatan kalian untuk koneksi ini. Jadi ada semacam hal-hal yang harus kalian waspadai jika koneksi ini terus dilanjutkan. Akan membawa perasaan was-was, akan membawa perasaan tidak aman, seperti itu. Jadi jelas di sini untuk kartu kedua, mungkin kamu di sini harus bisa melihat jauh ke depan, intinya seperti itu ya, Seven of Pentacles. Melihat jauh ke depan dalam arti jangan hanya mengikuti keinginan saat ini saja, kemauan ataupun perasaanmu yang sedang kamu rasakan saat ini saja terhadap orang tersebut. Karena biar bagaimanapun juga saat ini ya memang kondisinya kalian sudah tidak mungkin bersama. Kalian harus bisa membebaskan diri dari koneksi ini. Itu jelas ada Nine of Pentacles ya. Jadi kalau kartu The Star ini tentang intuisi, tentang mimpi. Ini kartu tentang kalian harus bisa mengikuti kata hati kalian, mengikuti intuisi kalian di sini. Memang ada harapan, ada keinginan untuk bersama, tapi kata hati kalian tahu bahwa hal ini ya, situasi ini tidak memungkinkan untuk kalian bersama. Oke, untuk yang memilih kartu kedua, apakah bertahan? Tentu saja tidak. Apakah harus menunggu dia? Tentu saja tidak. Yang pasti kamu harus bisa melepaskan dia. Ya, melepaskan koneksi ini satu sama lain. Itu dia yang menjadi energi pilihan kartu kedua. Dan untuk kartu ketiga, The Child, di situ apa energimu di sini untuk yang memilih kartu ketiga, untuk koneksimu dengan orang yang mungkin saat ini bersama dengan kamu atau yang kamu pikirkan ya. Ada ketidakseimbangan perasaanmu di sini tampaknya ya. Ketidakseimbangan di sini karena kamu sedang menyimpan sesuatu, menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu, di dalam dirimu. Sementara di sini saya melihat kamu juga sedang mencoba untuk menstabilkan kehidupan kamu saat ini. Jadi itu yang membuatmu tidak seimbang. Kalau saya melihatnya antara pikiran dan juga antara hati dan perasaanmu itu tidak sama. Karena saya melihat ada situasi kamu menyimpan satu keinginan ya, tetapi di dalam kenyataannya sebenarnya ya keinginanmu itu mungkin sulit untuk diwujudkan. Ada satu perubahan yang ingin kamu buat di sini.
di dalam hidup kamu. Mungkin saya melihat di sini kamu yang memilih kartu ketiga, sebenarnya kamu sudah memiliki sebuah komitmen yang berbahagia. Mungkin kamu sudah memiliki pernikahan yang bahagia ya, keluarga yang berbahagia di sini. Tapi ada hal-hal yang sedang kamu pikirkan. Di mana di sini kamu sedang mencoba memikirkan bagaimana untuk bisa bersatu bersama seseorang yang hubungan dia dengan kamu itu sudah berakhir. Dalam arti kamu ingin ada perubahan situasi hubungan kamu dengan seseorang yang selama ini sudah mengakhiri hubungannya dengan kamu ya. Walaupun saat ini saya melihat kamu sudah memiliki sebuah komitmen. Jadi itu tadi yang saya katakan ada ketidakseimbangan di dalam diri kamu. Kamu di sini sebenarnya sudah stabil, kehidupanmu sudah stabil dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pernikahan, tapi kamu menyimpan sesuatu di dalam hatimu. Apa yang kamu simpan di sini? Keinginanmu untuk kembali bersatu bersama seseorang yang pernah ya mungkin memiliki koneksi dengan kamu di sini ya. Hubungan kamu dengan dia itu ingin kamu perbaharui, dalam arti walaupun kamu sudah pernah mengakhiri, di sini kamu ingin sebuah awal lagi dengan dia. Mungkin di sini kamu sudah bertemu dengan orang itu, atau kamu mengharapkan pertemuan dengan orang itu. Ada situasi kamu ingin memperbaharui hubungan kamu dengan orang masa lalumu ini ya, yang menjadi orang ketiga di dalam pernikahanmu atau ya komitmenmu yang saat ini sedang kamu jalani. Oke? Dan saya melihat bahwa sepertinya kamu ingin mengambil sebuah keputusan, tapi kamu di sini seperti kurang yakin atau apatis. Karena apa? Karena di sini ya, karena kamu merasa kamu memiliki komitmen yang baik-baik saja dengan hubunganmu yang sekarang. Mungkin kamu di sini sudah memiliki anak, sudah memiliki keluarga yang bahagia, tapi kamu di sini bertemu dengan seseorang masa lalumu, dan itu yang memunculkan keinginan untuk kembali bersama dengan dia. Ya. Ada energi mungkin di sini dia datang kepada kamu dan pada akhirnya di sini kamu memikirkan lagi masa lalu kamu dengan dia, seperti itu. Sementara kalau saya melihatnya, ya, kamu di sini sepertinya stuck ya. Bukan stuck dengan pernikahanmu atau komitmenmu yang sekarang kamu jalani, tapi ya kamu bingung bagaimana caranya untuk bisa melanjutkan koneksi kamu dengan orang masa lalumu ini. Sebagian dari orang masa lalumu sebenarnya dia pun sudah memiliki komitmen kalau saya lihat, ya. Dan di sini memang energi kalian sama-sama di sebuah hubungan triparty. Dia adalah orang ketiga dalam hubunganmu dan kamu pun adalah orang ketiga dalam hubungan dia. Sehingga itu yang saya lihat kamu sepertinya apatis untuk hubunganmu yang terjalin lagi dengan orang masa lalumu ini. Tapi perasaan kamu untuk kembali bersama dengan dia itu juga ada. Kamu ingin kembali bersatu dengan dia, berbahagia lagi dengan dia itu juga ada. Oke? Tapi itu semua adalah pilihan. Pilihanmu. Bagaimana kamu harus bisa menentukan sikap di sini, ya? Kamu harus bisa membuat pilihan. Dan kalau saya melihat di sini kartu anak, kamu harus bisa mempertimbangkan tentang anakmu jika kamu sudah memiliki anak, atau anak ini juga bisa berarti tentang masa depan, ya, tentang kehidupan yang tanpa beban. Dalam arti
jika kamu tidak memiliki anak ya, di sini, kamu harus memikirkan masa depan kehidupanmu. Apakah kamu mau terkoneksi dengan seseorang yang sudah memiliki komitmen? Jika kamu di sini seandainya belum menikah ya, saya melihatnya jika kamu sudah memiliki komitmen yang bahagia sekalipun sekarang walaupun belum menikah, saya melihatnya apakah kamu mau bersama dengan seseorang yang sudah memiliki komitmen seperti itu. Mengganggu komitmen orang lain. Tapi kalau saya melihat ini energinya, sebagian besar dari kamu yang memilih kartu ketiga, kamu sudah memiliki satu hubungan yang sangat serius, sangat kuat. Mungkin kamu sudah bertunangan. Terlebih di sini ada kartu Ten of Cups ini tentang pernikahan, keluarga, rumah tangga. Ada Six of Cups tentang anak. Jadi sangat kuat saya lihat di sini energi kamu sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, atau ini vice versa, dia yang sudah memiliki keluarga dan juga punya anak. Ini energi kehadiran orang ketiga di dalam hubunganmu. Ya, kamu harus bisa memilih, menentukan sikap untuk masa depanmu di sini. Jadi, kalau saya melihat karena di sini kamu juga apatis ya, saya melihat kamu juga sepertinya tidak begitu yakin untuk koneksimu dengan orang masa lalu ini, maka saya melihatnya untuk bertahan dalam pernikahanmu itu sangat dianjurkan, disarankan. Bertahan untuk pernikahanmu. Tapi kalau bertahan untuk koneksi dengan orang masa lalu, saya melihatnya koneksi yang seperti ini tidak akan bisa membawamu ke masa depan yang lebih baik. So, kalau untuk orang masa lalu, apakah kamu harus menunggu dia? Tentu saja tidak. Karena dia pun sudah ada satu komitmen saya lihat. Kalaupun dia tidak berkomitmen, sebenarnya dia sudah memiliki pasangan atau orang lain di sini. Mungkin karena dia bertemu dengan kamu saja lagi. Dan apakah kamu harus melepaskan? Saya rasa begitu ya. Kalau dari kartu ini, kamu harus bisa melepaskan dia. Kamu berbahagia dengan keluargamu saat ini. Kamu berbahagia dengan anak-anakmu. Agar kamu di sini bisa kembali stabil. Ya. Lepaskan energi orang masa lalu yang menjadi orang ketiga di dalam hubunganmu yang sekarang. Itu dia untuk kamu yang memilih kartu ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir, kartu keempat, The Mountain ya. Oke, kita akan lihat di sini. Ya, untuk kartu yang terakhir, ada yang sedang sangat terobsesi ya. Entah kamu atau entah orang yang terkoneksi dengan kamu di sini sedang terobsesi untuk bisa mengulang lagi sebuah situasi hubungan yang berbahagia. Saya melihatnya di sini energimu dan energi dia sepertinya sama ya. Oke. Ya, kalau saya melihat di sini ya, ada obsesi yang sedang dirasakan. Mungkin antara kamu atau dia di sini yang pernah bersama, walaupun hubungan kamu dan dia sudah selesai, saya melihat kamu dan dia masih sama-sama mencintai. Masih ada rasa saling cinta di sini. Ya, ada hal yang tampaknya kalau saya melihat ini tentang pilihan sebenarnya. Mungkin kamu atau dia di sini yang memiliki pilihan. Salah satu dari kalian tampaknya sudah memiliki sebuah komitmen atau memiliki pasangan, ya. Tapi karena di sini ada energi ingin memulai sesuatu hal yang baru atau mengawali lagi satu fase baru antara kamu dengan dia. Yang jelas jika ini energi dia melihat kamu itu adalah seseorang yang sudah sangat sempurna. Dalam arti kamu itulah seseorang yang di matanya
sudah menjadi pilihannya, ya. Walaupun mungkin seandainya dia memiliki yang lain, di matanya kamu itu adalah seseorang yang sudah sangat bisa memberi dia kebahagiaan. Kamulah orang yang lebih peduli kepada dia, yang akan menjadi pasangannya ke depan nanti. Karena ya ada energi memang di sini dia sedang banyak berangan-angan tentang kamu. Dia seperti sulit untuk bisa melepaskan bayang-bayang kamu di sini ya. Banyak hal yang dia pikirkan tentang koneksi kamu dengan dia. Atau ini bisa vice versa, bisa kamu yang memang sangat memikirkan seseorang di sini. Jadi memang kalaupun ini ada yang sudah memiliki pilihan lain, dia saat ini sedang banyak memperhitungkan, ya. Memperhitungkan baik buruknya atau memperhitungkan bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan orang yang dia inginkan di sini. Kalau ini adalah orang yang terkoneksi dengan kamu, dia sedang mencoba secara perlahan untuk bisa memilih kamu atau menjadikan kamu sebagai pasangannya. Walaupun mungkin dia di sini ada energi pilihan yang lain, ada orang lain yang juga saat ini bersama dengan dia, entah kekasihnya yang lain atau suaminya atau istrinya, tapi koneksi dia ke kamu itu sangat kuat. Dia menginginkan kamu, ya. Hanya di sini dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu dan mencoba untuk bisa menyesuaikan diri. Dalam arti di sini ya, dia sedang mengevaluasi situasi hubungan ini ya. Bagaimana caranya ke depan, bagaimana caranya dia untuk melepaskan koneksi dengan yang lain itu, seperti itu. Jadi di sini memang energi dia untuk bisa memulai itu ada. Tapi mungkin dia di sini sedang mencoba untuk apa ya? Kalau saya melihatnya, ya dia mencoba untuk bersabar dulu. Bersabar, melihat situasi, melihat waktu yang benar-benar pas ya. Energinya dia sedang merefleksi, mungkin merefleksi dirinya sendiri apa yang perlu dia lakukan, atau dia di sini memang sedang mencoba untuk melakukan perubahan dulu dalam kehidupan dia. Jadi memang energinya agak lamban di sini, lamban untuk mengarah ke kamu. Dalam arti dia tahu kamu itu adalah pilihannya, walaupun mungkin di sini ya dia memiliki orang lain ya. Tapi dia tahu kamu itu pilihannya, kamu itu adalah dunianya yang akan dia bawa ke depan nanti, ke masa depan. Tapi karena saya melihat ini adalah tentang pilihan, memang agak sulit untuk dia bisa membuat semacam keputusan. Oke. Ada hal yang mungkin sedang ia coba pikirkan. Dalam arti di sini dia mencoba untuk berhati-hati, ya. Dia mencoba untuk bisa mengikuti intuisi dia, bagaimana caranya agar dia bisa benar-benar yakin untuk melepaskan sesuatu, ya, atau melepaskan seseorang agar bisa bersama dengan kamu. Dia sedang mengevaluasi segala sesuatunya ya, baik buruknya dalam arti apakah apakah dia benar-benar harus melepaskan orang lain itu, ataukah dia harus mempertahankannya ya, atau apapun itu. Di sini saya melihatnya memang dia mencoba untuk bisa berpikir dulu intinya. Tapi kalau saya melihat ke kamu itu sangat kuat. Walaupun kamu dengan dia mungkin pernah bersama dan hubungan kalian pernah berakhir di sini, tapi dia masih memiliki perasaan ke kamu. Ya. Jadi di sini memang kalau dilihat
Four of Wands ini tentang tujuan, ya, tujuan dia ingin kembali berbahagia ke kamu itu sangat kuat sekali. Karena Four of Wands itu tentang sesuatu yang diharapkan bisa memberikan kebahagiaan, sesuatu yang diharapkan bisa berhasil, hubungan yang berhasil. Dan The Mountain ini tentang tantangan, hambatan. Apa yang menjadi hambatan dia, tantangan dia, yaitu orang lain yang saat ini juga sudah bersama dengan dia. Dalam arti pilihan dia yang lain itulah yang menjadi halangan saat ini, ya. Oke, kalau saya melihat dari energi ini, apakah kamu harus bertahan di koneksi ini? Apakah kamu harus melepaskan dia ataukah harus menunggu dia? Kalau dari energi dia, sebenarnya dia di sini sedang mencoba untuk mencari cara, ya. Atau mungkin di sini dia sedang menunggu untuk bisa benar-benar mengambil keputusan. Tapi karena saya melihat di sini gerakannya sangat lambat dan lama, saya tidak menyarankan untuk menunggu. Jika kamu mungkin memiliki pilihan lain, ya, saya lebih menyarankan mungkin kamu bisa mencoba atau bukan mencoba sih, bisa mencoba mengalihkan gitu perasaan kamu dari dia. Karena kalaupun dia memang berkeinginan ke kamu, ya, ini ada tantangan, ada halangan di sini. Halangannya adalah seseorang yang masih bersama dengan dia. Mungkin ini istrinya karena ada di Empress. Atau mungkin ini adalah ibunya yang menjadi penghalang antara kamu dengan dia. Jadi sampai kapan kamu mau menunggu dia, ya tentu saja sampai halangan ini bisa dia kendalikan, ya. Bisa dia lepaskan. Jadi kalau tentang bertahan, kalau kamu memang mau bertahan untuk koneksi yang seperti ini, atau mau menunggu dia seperti ini, saya rasa penantian kamu akan panjang, ya. Tapi kalau kamu ingin melepaskan dia pun tidak salah. Karena kalau dikatakan dia akan mengambil keputusan, itu pun masih sangat lama. Masih sangat lambat dia buat. Dia masih banyak kebingungan di sini. Kebimbangan. Walaupun dia berangan-angan dengan kamu, dia ingin berbahagia dengan kamu, itu sangat kuat. Jadi saya di sini tidak bisa memastikan untuk kartu yang terakhir, ya, karena ini adalah hambatan. Tapi memang energinya dia ingin berbahagia dengan kamu. Tentang bertahan atau menunggu dia itu kembali kepada kamu. Tapi saya lebih menyarankan jika kamu memang memiliki satu pilihan lain, ya. Kalau memang ada yang lain, mengapa tidak? Karena kalau untuk menunggu ini pun saya melihatnya entah sampai kapan dia akan bisa memberikan kepastian keputusan untuk kamu. Oke, kira-kira seperti itu yang menjadi pilihan kartu terakhir untuk pick a card kali ini. Semoga ini membantu dan kita akhiri pick a card yang sudah kita buat hari ini. Jika kamu ingin melihat kemungkinannya di dalam hubungan kamu, jika ada kesesuaian dengan bacaan pick a card kali ini, silakan saja saya bisa dihubungi melalui email ataupun WhatsApp untuk melakukan personal reading, untuk melihat korelasinya dengan hubungan yang kamu jalani, ya. Alamat email dan nomor WhatsApp saya tersedia di bawah video ini. Ini dia pick a card yang sudah saya buat untuk kamu ikuti dan kita ketemu lagi di pick a card selanjutnya. Bye.